Berkumpul, bermajlis dan beriktikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan dan umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa yang khusus untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian mencapai takwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa iman tersebut? Kita rancang dengan beriman atau orang yang beriman. Apa iman tersebut? Dikatakan oleh ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lidah, pembenaran di dalam hati, dan amalan di dalam anggota tubuhnya. Ucapannya mengatakan la ilaha illallah, atau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang dia ucapkan, dan dia benarkan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak mensyirikkan siapapun selain dia mengiktikadkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan, dan dia melaksanakan dengan anggota tubuhnya. Apa yang disyariatkan oleh Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Maka itulah orang yang beriman. Di iman itu mencakup 3 macam: ucapan di mulut, pengakuan kebenaran di dalam hati, dan pengaplikasiannya di dalam perbuatan. Apabila orang hanya mengucapkan dengan ucapan di mulut tapi tidak membenarkan di dalam hatinya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan iman. Orang tersebut hanya dikatakan Islam tapi tidak beriman. Dengan kata lain, orang yang seperti ini disebut dengan munafik. Nah, jadi Islam itu ucapannya, pembenaran dalam hati, lalu aplikasiannya dalam anggota tubuhnya, itulah yang disebut dengan iman. Apabila dia hanya mengucapkan di dalam, mengucapkan di mulutnya, pembenaran di dalam hatinya, tapi tidak mengaplikasikannya di dalam perbuatan, sehingga apa yang disuruh oleh Allah ada digawi, dilarang oleh Allah dinya gawi, maka itu disebut dengan fasik. Orang ini melakukan dosa-dosa sehingga disebut dengan fasik. Nah, jadi disitulah kita mengenal kalimat iman, munafik, dan fasik. Iman itu adalah mengumpulkan 3 macam tadi. Munafik itu adalah dia tidak mengakui di dalam hatinya. Adapun fasik itu adalah mengucapkan dan mengakui tapi tidak mengamalkan dalam perbuatannya, maka itu disebut dengan fasik. Lalu berapa rukun iman tersebut? Nah, ini yang wajib kita ketahui, ya kan? Rukun iman mulai dari halus
halus sampai galak ya tetap ada 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman percaya kepada Allah dan qadarnya. Iman kepada Allah. Bagaimana kita bisa percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa beriman dan percaya bahwa Allah itu ada? Nah, dari sinilah kita diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah secara ijmali, dan yang kedua adalah secara tafsir. Yang ijmali itu banyak tidak terhitung, sedangkan tafsir itu ada 20 macam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini wajib kita ketahui. Kalau secara jumlah, secara keseluruhan, sifat wajib bagi Allah itu banyak, ada begitu. Tapi kalau secara tafsir itu 20 sifat, dan ini yang wajib kita ketahui. Kalau ijmali, apa itu ijmali? Yaitu setiap sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijmal seluruhnya. Bila setiap sifat yang menunjukkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaannya, maka sifat itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada terhitung. Allah Maha Pengampun. Nah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Segala-galanya. Itu adalah sifat yang secara ijmali. Adapun yang tafsir ini yang wajib kita ketahui. Berapa? 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nama 20 ini? Nah, ini kita wajib kita tahu mulai lagi hadis. Sudah kita tahu ya kan? Untuk orang bahari sambil ayat anak yang sifat 20 ini mulai ya kan? Pada wujud kidam khalaqatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar itu sambil ma'ayun anak ini mulai lagi harus ditanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, jadi bagi kita wajib punya mengetahui. Nah, artinya mengetahui ini ada wajib juga kita hafal, ada wajib, tapi wajib mengetahui. Artinya wajib mengetahui ini bisa membedakan mana sifat wajib yang 20 bagi Allah, mana yang lain. Walau kada hafal. Mun disuruh sih mulai wujud sampai mutakallimat kada hafal sih. Mulai wujud tuh sampai mutakallimat kada hafal sih. Tapi mun disuruh ini ia sifat Allah Ta'ala. Namanya sih di sini. Qadiran. Oh ya, ayo saja. Itu sifat-sifat Allah. Nah, berarti kenalnya, makrifat artinya, dan tahu artinya, itu sudah bebas dari banyak kewajiban kita.
Sami'an iyalah. Oh iya di sini itu sifat Allah Ta'ala 20 juga. Nah berarti kenal artinya mengetahui kada mesti harus apa dari wujud sampai kalimat. Kalau hafal secara urutan dari itu lebih bagus lagi. Tapi punya kada hafal, apalagi kayak kita waktu hari misalnya kada hafal lagi, tapi bisa membedakan mana sifat wajib yang bagi Allah, mana sifat yang lain dapat dibedakan, maka itu sudah dianggap bebas daripada kewajiban untuk mengetahui sifat yang wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai idam sih ada paling-paling ada apa? Tapi amun disulungi mana sifat Allah mana lain, tahu sih dia punya berarti itu bebas sudah dari kewajiban. Nah jadi yang wajib bagi kita yang kita ketahui ini adalah 20 sifat. Agar kita mengetahui ini memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi dari mana jalurnya kita wajib hafal 20 mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah, itu jalurnya dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari iman yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal dan beriman kepada Allah? Yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Kalau sifatnya yang secara jumlah itu banyaknya tidak itu, namun yang menjadi wajib bagi kita untuk mengetahuinya, bukan menghafalnya, mengetahuinya, yaitu 20 sifat. Jadi mengetahuinya itu ada wajib, menghafalnya, menghafal itu lebih bagus lagi. Sama nah kayak apa namanya, kayak mengetahui kitab-kitabnya, mengetahui apalagi itu para nabi dan rasul 25 itu ada wajib juga untuk apa? Untuk menghafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada wajib. Tapi tahu antara 25 itu lawan yang lain bisa membedakan. Kayak juga lawan yang wajib bagi malaikat yang kita ketahui, wajib mengetahui yang 10. Walaupun dari saat dari Jibril sampai Ridwan ada hafal itu, ada apa yang penting bisa membedakan. Jurang Jibril dia kan malaikat 10. Oh iya. Mikael kan iya. Israfil kan iya. Tukacil kan lain. Ya kan? Katamu sebenarnya tahunya itu kacil lain malaikat. Ya kan? Itu yang wajib nang diketahui kada wajib menghafal, tapi ia bisa membedakan tadi mana malaikat yang 10, mana lain, mana nabi yang 25, mana lain, mana sifat yang 20 bagi Allah, mana lain. Itu inya kawan membedakan, maka dari situ sudah bebas dari kewajiban. Nah, jadi wajib kita beriman kepada Allah. Dari mana kita dapat beriman seyakin-yakinnya kepada Allah? Yaitu dengan mengenal sifat yang 20 wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud, artinya ada, bahwa Allah itu ada, sehingga kita wajib percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah itu kayak apa? Yang ulangnya. Ya. Nah, kalau adanya Allah, kita kadang-kadang melihat zatnya secara langsung, tapi kita tadi tahu secara sifat-sifatnya, ataupun mengetahui Allah itu melalui af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun Allahnya ada, kita ketahui, zatnya kadang-kadang kita lihat. Mungkin itu kayak kita percaya adanya Allah. Jangan Allah Ta'ala dahulu. Sifat makhluk ini aja ya kan? Kadang-kadang kita tuh yakin adanya, tapi kada sudah melihat, kada pernah melihat bentuknya. Nah, contohnya nang kaya angin, suasana yang melihat kayak apa bentuk angin. Jadi jangan Allah Ta'ala yang kita berpandang Allah Ta'ala, berpandang zatnya makhluk aja tujuan kita. Insya Allah sampai di sana. Kita merasakan dan yakin angin itu ada. Tapi sudahkah kita melihat bahwa angin itu kayak bentuknya kayak ada sudah kita melihat.
Jangan Allah Ta'ala, makhluknya aja tuh kita suah melihat. Tapi kita yakin dan percaya angin itu ada. Kita dapat merasakan adanya angin itu. Waktu panas, bepaluan, picik kipas angin, duduk di bawah situ. Nah, merasa ada nyamannya angin, naik. Nyaman angin, ya. Merasa kita ada angin tuh ada, kita yakin ada angin itu dan merasakan adanya angin tadi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melihat bentuk angin tersebut? Ada suka. Ada pernah kita melihat zatnya angin itu kayak apa? Itu makhluknya Allah Ta'ala, ya, apalagi Allah Ta'ala, jangan ditanyakan tentang demikian. Oh, dia makan berbunyi. Kenapa keluarnya tadi? Angin. Kita yakin gitu. Kayak apa bentuknya itu suasana lihat bentuknya keluarnya tadi. Ada suah. Nah itulah makhluk raja ada kalau dilihat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada sing-singnya, tang timbul baunya aja. Merasa kalau kita adanya angin itu merasa yakin, tapi kita ada suah melihat bentuknya. Nah jadi jangan sampai kita kayak apa Allah Ta'ala itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah. Karena apa? Karena kullu ma khatar fi balika fallahu yukhalifu dzalika. Setiap apa yang terpikir di dalam otakmu, maka Allah tidak sama dengan pikiran yang kau pikirkan tersebut. Apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah lain daripada itu. Allah bisa kayak ini, Allah bisa kayak ini, lain semuanya. Sehingga tidak boleh kita menanyakan bagaimana Allah Ta'ala itu. Karena apa? Karena jangan Allah Ta'ala, tapi makhluk saja kita bisa merasakannya, yakin adanya, tapi kadang pernah melihat bentuk dan dadanya. Contoh lain ya kan? Umanyam bakir, apalagi di pangkalan palang, namanya itu sangkadi ya. Nah bakir, nah bajar, ada tahun kurang lagi lah. Ya kan ada sadar, ada kayaknya mana bajar. Pertanyaannya, kita yakin kan gatal ada? Yakin, ya kan? Lalu suah kita melihat bentuknya gatal, itu makanya apa? Gatal kita suah kita melihat bentuknya kayak apa? Kalau kita gagal itu sangkadinya, mun gatalnya kita ada tahu. Jadi gatal itu kita yakin mengetahui dan merasakan adanya gatal. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana bentuknya gatal tersebut. Ya kan? Contoh lain. Jadi banyak, ada sedikit. Ya kan? Ada sedikit. Baru-baru. Imbah baru-baru. Gugur apa tuh? Kenapa gugur? Anunya hablunya gugur, tapi habangnya gugur karena paha kelipik kepanasan, ya kan? Sampai berlubang anunya, apa namanya, gamisnya atau bajunya berlubang, kepanasan. Lalu pertanyaannya pula, kita percaya ada panas itu ada? Merasakan ada panas itu ada, merasa. Tapi pulang pertanyaannya, sudahkah kita melihat bagaimana bentuk panas tersebut? Ini makhluk jahanya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala jahanya. Kita kadang melihat, apalagi menang menciptanya baginya.
Ya kan? Sehingga dalam sebuah riwayat, dalam sebuah cerita, ada seorang laki-laki yang muslim. Ia hendak masuk Islam, tapi dengan syarat dia berislam ini bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh laki-laki tersebut. Banyak dia tanyakan kepada ulama-ulama muslim, tapi jawaban tersebut tidak memuaskan lawan si laki-laki tadi. Apa pertanyaannya? Dia menanyakan yang pertama, bahwa Allah itu ada, bagaimana Allah Ta'ala tersebut. Yang kedua, qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana qadarnya Allah Ta'ala tersebut. Yang ketiga, bahwa iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, lalu kenapa di akhirat karena dimasukkan ke dalam api ulang-ulang. Berarti api masuk ke api, kadarnya disakit, artinya kadarnya disiksa, kembali artinya pulang. Nah, jadi 3 macam ini ditanyakan oleh si laki-laki tersebut. Banyak ulama-ulama yang memberikan jawaban, tapi tidak memuaskan kepada si laki-laki. Lalu datang kepada salah satu ulama muslim dan menanyakan 3 macam perkara ini. Lalu ulama muslim ini pun menampeleng lawan si laki-laki tersebut. Tampeleng sini. Ujar laki-laki, kenapa yang jadi menampiling ini? Ya kan? Amun yang pian menampiling dulu, karena pian kada dapat menjawab pertanyaan yang tadi, atau kayak mun pian bapak, mun pian merasa kada dapat, jangan menampiling, yang ada dapat jangan cari pelang lain. Ya kan? Mun merasa pian kada dapat menjawab, lalu kepada jadi dia mencari pelang lain, jangan menampiling. Ujar ulama tadi, tampilingan ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan ikam dia. 3 pertanyaan jawabannya tampiling ini, dan itu sebagai jawaban. Tambah bingung laki-laki ini. Ujar laki-laki, dari mana itu sebagai jawaban? Ujar ulama tadi, aku sebelum menjawab pertanyaannya kamu bertakun dulu. Nang aku tampiling dari itu, Ika merasa sakitkah kadar? Ujarnya sakit, apalagi biar menampil pakai beras tangga itu misalnya, ya kan pakai beras nampiling sakit kada sakit. Baik, ujar ulama tadi. Kamu yakin bahwa sakit itu ada? Iya. Lalu tunjukkan kayak apa sakit tersebut. Bisa saya menunjukkan kayak apa sakit itu? Ujarnya kada tahu. Kalau dari sakit saja kamu kada tahu, menunjukkan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah jawaban kamu. Jangankan Allah Ta'ala, sakit nanti kamu merasa dia jadi kamu pada tahu menunjukkan kayak apa sakit tersebut. Nah, jangan takut lagi kayak apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu aja jadi kamu pada tahu menunjukkannya. Sudah menerima jujur. Bahkan kedua pertanyaan yang tadi tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar pula, sebelum aku menjawab, aku katakan ulang. Ikam ada apa firasat sudah atau bermimpi bahwa hari ini macam aku tampilin ini? Atau ikam merasa bahwa jawaban itu sebagai tampilan itu ikam ada merasanya? Ujarnya ada firasat, ada bermimpi, ada apa-apa. Ujar ulama yang inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku kan tampilin ini. Dan ikam ada tahu apa-apa. Jadi takdir itu ditakdirkan oleh Allah, kita ada tahu apa-apa.
Dan inilah takdir, itulah sebagai takdir, itulah yang kita tanyakan tentang takdir, bahwa takdir itu kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu tahu bahwa aku akan melakukan, kita bisa berbalik, bisa menangkis, tapi karena itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditampilkan hari ini, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak bisa melepaskan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Iya. Mbah ngangkat tiga bilang tanyakan. Iblis itu dari api, sedangkan karena di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Berarti masuk ke dalam api apa lagi sakit? Kadang-kadang sakit disiksa karena makanannya mulik ke api. Ujar dengan ulama tadi sebelum aku menjawab pertanyaannya, aku bertakwa dulu. Kepala ikan itu dari apa? Aku tampilin dari kulit. Tangan kulit itu dari apa? Dari kulit. Mbak Tuhan makan tadi sakit ada? Sakit ujarnya. Berarti kulit lawan kulit seharusnya ada sakit. Kayak itu juga api ke api berarti tidak sakit, tapi buktinya sakit. Nah itulah siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun iblis itu terdiri daripada api, tapi tetap dia merasakan sakit dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kulit lawan kulit, bahan dihang-hang dimakan, dia sakit. Nah itulah gambarannya ya ulama. Sehingga laki-laki ini pun menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa Allah itu bersifat ada. Yakin kita Allah itu ada. Kayak ayat itu jangan ditanyakan, karena banyak makhluk-makhluk Allah yang ada kita rasakan dan kita yakin keberadaannya, tapi kita tidak pernah melihat bentuk dan dadanya. Begitu juga halnya dengan Allah, kita yakin adanya Allah, kita yakin keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak bisa melihat kepada zat-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana kita mengenal Allah? Lihatlah kepada perbuatan Allah, lihatlah kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, artinya ada. Namun sudah kita yakin Allah itu ada, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak berani untuk berbuat maksiat kepadanya, dan akan selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu ada. Di mana aja kita berada, Allah itu ada, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat. Nah, makanya bila orang itu sudah yakin adanya Allah, maka imannya akan tambah kuat, sehingga dimanapun dia berada tidak akan berbuat maksiat. Akan berbuat maksiat. Karena apa? Karenanya yakin Allah itu ada. Baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan orang banyak, ini yakin Allah itu ada. Kadang-kadang kita ini merasa yakin Allah itu ada waktu orang banyak. Tapi waktu sendirian orang lain tertawa, berbuat dosa, maka berarti seolah-olah merasakan tidak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanitnya kita berbuat maksiat, seakan-akan menyatakan bahwa Allah Ta'ala ada. Nah, sehingga bila orang ini sudah merasukkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, maka dimanapun dia berada, maka orang ini akan selalu berbuat baik. Kalau sudah merasa di Allah ada, nah dia merasakan keberadaan Allah Ta'ala di mana itu berada. Kada akan berbuat maksiat, kada wanita macam-macam karena Allah ada. Sebagaimana riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau setiap malam berkeliling melihat keadaan rakyat yang beliau pimpin. Pada suatu malam, di sebuah rumah ada seorang perempuan yang tua bersama anak gadisnya. Kedua orang ini penjual susu.
Nah, ketika apa namanya? Ketika pada malam hari ternyata perahan susunya ini tidak banyak, kada pulihan banyak, entah kenapa kambingnya atau sapinya ada banyak mengeluarkan susu, lalu hujan yang apa namanya hujan namanya kita buat ibaihnya, saya kira banyak hujan anak jangan. Kalau dilihat dan diketahui oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, bisa kena hukuman, kita bisa kena sanksi. Ujar gimana? Sayyidina Umar itu ada harapan, ada tahu di rumah kita sini. Ujar anak-anak wahai ibu, walaupun Sayyidina Umar kada, tapi Allah melihat dengan perbuatan kita. Sehingga dengan demikian mendengar ini Sayyidina Umar bin Khattab, kejujuran seorang perempuan tadi karena merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala ada wali berbuat curang, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mengawinkan dengan anaknya. Dari keturunan inilah muncul seorang pemimpin yang besar yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Itu keturunan dari seorang perempuan yang soleh, yang dia merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala walaupun orang lain tidak mengetahui perbuatan kejelekannya, tapi karena dia merasa adanya Allah, dia tidak berani berbuat jahat tersebut. Ini orang merasakan adanya Allah taala, ya kan? Ada wani manipulasi orang lain, ada wani memulih orang lain, ada wani manipu orang lain. Kenapa? Karena adanya Allah Ta'ala di dalam hatinya, dia rasakan adanya Allah Ta'ala. Ada wani. Kenapa jadi banyak yang maksiat, banyak yang manipu, banyak segala macam? Karena tidak tertanam di dalam hatinya adanya sifat Allah yang bersifat wujud tersebut. Nah, itu aja kaitan kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul diambilkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan kita diskusi ya. Engkau kalau menjawabkan karena awak yang dapat dengan minggu akan datang. Ya, yang mau takut enggak. Allah sendiri setiap subuh Rabu membahas masalah tauhid. Mudah-mudahan 4 minggu sifat 20 tuntung habis kita ada takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah takdir. Takdir ini seandainya kita disengaja atau kita tahu, asal kita ini menyumpah, kita tidak menyumpah pada yang takdir, kita menyumpah yang mana. Itu bagaimana? Contoh setelah kita melibat penilaian kurang, apa ini? Lalu kita menyumpah. Ini menyembah kepada orang lain, kepada yang menambeleng. Ya. Nah, disitulah kita harus kalau hal yang menampilkan dalam keadaan dolim, kita pun tetap tidak boleh menyembah, dan kita pun yakin bahwa itu adalah bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh menyumpah kepada orang lain. Tapi kita benci kepada perbuatannya. Kalau itu perbuatan zalim, maka kita boleh tidak terima dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi tetap kita harus jaga ucapan kita. Jangan sampai kita menyumpah kepada orang lain. Karena menyumpah itu adalah bukan sifat orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita ditampilkan, misalnya dia dalam keadaan zalim, maka kita tetap tidak terima. Tapi jangan sampai kita menyumpah serapah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang beriman itu kita tidak boleh menyumpah kepada orang lain. Jadi bila kita dizalimi oleh orang lain, nah sehingga kita bisa bersabar. Kenapa? Karena kita serahkan bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini kita merasa panggilan orang tadi. Kalau kita menyembah, baru setelah kita sadar dengan takdir dari Allah Taala, baru apa namanya ucapan tadi keluar karena ingatnya ini adalah dari orang tersebut. Baru kontak hati, oh ini dari Allah Taala, baru sadar. Nah maka kalau demikian kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita tidak didengarkan untuk menyembah kepada orang lain. Nah, jadi harusnya hati ini yang kita kontakkan dan konekkan dulu bahwa itu adalah takdirnya Allah Taala. Kalau sudah kita konek hati kita ini adalah takdir Allah Taala, insya Allah mumpung kita kawal kita jaga. Karena kerancangannya, keseringannya kita ini hati belum kontak kepada takdir Allah Taala, dan kita langsung melihat secara zahirnya ini adalah perbuatan si kurang tersebut. Lalu disitulah akan keluar sumpah serapahnya. Nah setelah keluar sumpah serapahnya, baru ingat oh ini adalah takdir Allah Taala. Nah baru disitulah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu caranya. Jadi apapun yang terjadi harus kita hadapi dengan hati bahwa ini semua takdir dari Allah Taala. Maka inilah yang dapat meredam daripada ucapan-ucapan yang lain. Kenapa? Karena yang diucapkan itu adalah keluarnya dari hati. Jadi ucapan kita yang keluar itu adalah pertanda ucapan dari hati. Karena dikatakan oleh ulama, inna kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu lil fuadi dalilan. Ujar ulama dikatakan ucapan itu sebenarnya bukan di mulut, tapi ucapan itu sebenarnya adalah di dalam hati. Tapi diciptakan mulut ini sebagai petunjuk bahwa yang mengatakan itu adalah hati. Ini petunjuknya. Yang dikeluarkan ini adalah berasal dari hati. Nah berarti apa yang dia keluarnya sumpah serapah ini, berarti dalam hatinya itu belum ingat kepada takdirnya Allah Taala. Yang dia ingat adalah orang ini yang telah menzalimi aku, orang ini yang telah menyepelekan, sehingga di situ muncul sumpah serapahnya tadi. Mungkin begitu jawabannya. Ada lagi kan ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa qina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ihsanan malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Audio Jungle.